Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Saudara-saudari, pada tahun 2014, saya waktu itu misa, lalu di dalam misa itu Romo itu berkata bahwa tema tahun itu adalah tahun keluarga. Ketika Romo itu berkata tentang tahun itu adalah tahun keluarga, di dalam hati saya benar-benar untuk memohon kepada Tuhan, berteriak di dalam hati saya untuk saya mau mohon kepada Tuhan supaya keluarga saya boleh menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang benar-benar keluarga gitu. Karena pada saat itu saya merasa bahwa keluarga saya mempunyai jadwal masing-masing, sehingga kami kurang komunikasi, kami kurang ketemu satu sama lain. Nah, lalu karena kurang komunikasi, karena kurang mengerti satu sama lain, tentu saja banyak hal-hal yang jadi miskom gitu. Dan itu tuh membuat hal-hal kecil, hal-hal sepele itu menjadi masalah besar. Tetapi saya tetap berdoa sama Tuhan, saya doa setiap malam, saya berdoa supaya keluarga saya boleh menjadi keluarga yang harmonis gitu. Itu impian dan cita-cita saya. Lalu waktu berlalu dan ketika beberapa tahun kemudian saya sadar bahwa selama beberapa tahun itu gak ada perubahan sama sekali dalam keluarga saya. Tidak ada sedikit pun perubahan, dan saya merasa bahwa kok saya doa bertahun-tahun tapi kok nggak ada perubahan ya. Di situ saya kecewa, saya sedih, dan semangat saya untuk berdoa terus itu jadi turun. Saya jadi nggak punya semangat lagi, dan saya nggak punya emosi yang menggebu-gebu untuk terus berharap dan berdoa kepada Tuhan untuk keluarga saya boleh lebih harmonis lagi. Kemudian di tahun 2017 ada sesuatu hal yang terjadi dalam keluarga saya, dan keluarga saya itu harus pindah rumah pada saat itu di 2017. Nah, ketika pindah rumah, saudara-saudari, di tahun 2017 itu saya baru bisa melihat bahwa Tuhan banyak memproses keluarga saya. Tuhan banyak mengubahkan keluarga saya. Jadi ketika kami pindah rumah, lebih banyak lagi hal-hal kecil yang menjadi peributan besar. Nah, satu kali ada satu masalah yang membuat kami itu benar-benar ribut banget, ribut besar sekali, sampai akhirnya mama saya melerai dan akhirnya ngajak ngobrol, dan terutama ngajak ngobrol saya gitu. Nah, pada saat itu saya udah nangis gitu ya, karena waktu itu saya keselnya banget, saya sampai nangis. Dan ketika saya ngobrol sama mama saya, kami banyak ngobrol, kami banyak diskusi, dan tepat di momen itu Tuhan berkarya buat saya pribadi. Karena diskusi saya dan mama saya jadi lebih mengerti apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau rasakan gitu. Dan itu menyentuh hati saya. Ketika itu saya bersyukur karena Tuhan berhasil menyentuh hati saya lewat mama saya. Dan sejak saya diskusi sama mama saya karena peributan besar itu, saya jadi semakin dekat sama mama, dan keseharian saya bisa komunikasi sama mama lebih baik, dan Tuhan bekerja dalam hidup saya lewat mama. Mama yang menguatkan saya, mama yang membuat saya lebih banyak lagi untuk ingat harus berdoa, ingat terus berharap sama janji-janji Tuhan. Mama yang selalu lewat mama gitu, Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saya. Dari komunikasi semakin baik, dan kalau saya curhat sama mama, dan banyak hal yang kami diskusikan, banyak hal yang kami bicarakan, sehingga kedekatan itulah yang membuat saya bangkit lagi. Kedekatan itulah yang membuat saya lebih tegar, membuat saya lebih semangat lagi untuk mau terus berdoa dan terus berharap kepada setiap janji-janji Tuhan. Saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan sangat mencintai saya melalui mama saya gitu. Tuhan menyentuh hati saya, Tuhan membuat hati saya luluh dengan kasih yang Tuhan berikan lewat mama. Dan ketika saya merasakan kasih Allah lewat mama saya mengalami kelimpahan yang begitu luar biasa melalui mama gitu. Dan pada saat saya mengalami kelimpahan kasih yang luar biasa, cara doa saya berubah. Kalau dulu saya doanya adalah, Tuhan, saya mohon ini.
Tuhan saya minta ini, tapi saya bilang sama Tuhan setiap pagi, Tuhan saya percayakan hari ini sama Tuhan, dan saya percaya apapun yang terjadi sama saya hari ini, itu adalah rencana Tuhan, dan saya selalu mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai setiap langkah dan apapun yang saya lakukan hari itu. Ketika saya benar-benar menyertakan Tuhan dan saya benar-benar mohon bantuan Roh Kudus untuk setiap langkah saya setiap hari, justru disitulah Tuhan mulai mengubahkan keluarga saya. Di situ saya bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar membuat keluarga saya jadi harmonis. Di tahun ini mungkin benar-benar ketara banget, karena di tahun ini kita di rumah aja dan kita benar-benar kayak sekeluarga berdoa bersama dan segala macam. Dan disitulah saya bisa melihat bahwa keluarga saya, Tuhan telah mengubahkan keluarga saya. Tuhan telah membuat keluarga saya menjadi keluarga yang sungguh harmonis. Dan ketika sepanjang ini saya dikuatkan oleh satu ayat, dan ini yang Tuhan janjikan dalam hidup saya di 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bantu baca ya. Karena itu, saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, doa saya, penantian, dan harapan saya selama 6 tahun itu tidak sia-sia ketika saya bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Dan Bapak Ibu, marilah terus kita memberikan harapan kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap jerih payah kita, setiap doa kita yang kita doakan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Teruslah libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, apapun pergumulan saudara-saudari, mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah, apapun yang terjadi sama saudara-saudari saat ini, itu adalah seizin Tuhan. Mari Bapak, mari saudara-saudari saat ini kita mau tunduk. Saya mau ajak saudara-saudari untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur kalau Kau boleh mengizinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini, Tuhan, kalau kami sedang ada dalam pergumulan, kami sedang ada dalam kesusahan, dan kami nggak tahu jalan keluarnya, Tuhan, saat ini kami mau mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau terus melibatkan Engkau dalam setiap permasalahan kami, pergumulan kami, karena kami percaya setiap doa kami, jerih payah kami, penantian kami selama ini tidak akan sia-sia ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau yang boleh terus pimpin hidup kami, biarlah Engkau yang boleh terus, Tuhan, kuatkan kami, berikan kami harapan-harapan yang baru, dan biarlah Engkau yang terus menyertai kami dalam setiap rintangan-rintangan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus mempercayakan setiap apapun yang terjadi, Tuhan. Biarlah kami terus berharap kepada Engkau. Dan biarlah kami boleh punya hati yang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat perjalanan yang boleh kami jalani bersama dengan Engkau. Kiranya kami boleh punya hati yang terus merasakan kasih-Mu yang semula-mula. Biarlah kami boleh terus setiap harinya merasakan kelimpahan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.